Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rekan saya yang bernama Reja Imelda Puspita dengan NPM 19754-022 dan saya sendiri Putri Vina Puspita NPM 19754-019. Problematika pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang pertama yaitu ada kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SOM dan teknologi, dan yang terakhir kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya. Pemberdayaan UMKM memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi nasional dan perannya dalam mensejahterakan rakyatnya karena UMKM termasuk dalam pilar pengembangan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Yang kedua yaitu adanya ketangguhan dan kemandirian usaha. Ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak. Yang ketiga yaitu usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke area ekonomi digital. Apabila problematika dalam pengembangan UMKM berhasil diatasi, maka kesejahteraan rakyat akan semakin terjamin. Hal ini tidak terlepas dari pandangan sosial fisiologis, cita-cita dan cita-cita sosial yang dikehendaki oleh Undang-Undang 1945, di mana tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita dan cita-cita sosial Undang-Undang 1945 bertumpu pada dua prinsip pokok yaitu yang pertama, prinsip ekonomi dan sosial ekonomi demokratis akan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip yang mengacu pada HAM atau hak asasi manusia. Prinsip ini menurut Undang-Undang 1945 tidak hanya berdimensi politik tetapi juga mengedepankan nilai-nilai HAM yang bersifat sosial ekonomi. Karena itu, makna dari keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran rakyat. Perlindungan dalam hukum ekonomi terutama kegiatan UMKM adalah mencakup prinsip ekonomi dalam Undang-Undang 1945, prinsip perlindungan kepentingan nasional, ketentuan dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Prinsip perlindungan dalam hukum internasional dan hukum perdata. Dan selanjutnya adalah prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah. Prinsip perlindungan kepentingan nasional dalam GATT. Lalu ada prinsip persaingan usaha yang sehat. Guna memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pemerintah harus membuat peraturan yang lebih terkait pemberian perlindungan UMM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana pemerintah harus mengundang pihak-pihak yang terkait dalam membuat peraturan bisnis. UMKM menjadi lebih baik lagi dan memberikan kepastian kepada pemilik. UMKM di Indonesia demi menunjangnya kesejahteraan nasional, pemerintah harus mengawasi pihak-pihak yang bermain curang sehingga merugikan pelaku UMKM di Indonesia. Selain itu, pemerintah harus memberikan pelatihan penyuluhan hukum, sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan edukasi yang lebih baik dalam proses pengembangan UMKM di Indonesia. Pemerintah dan bersama LSM serta pihak-pihak yang terkait di dalam pembangunan UMKM harus memberikan perlindungan hukum bagi UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat merasa terjamin dari segi hukum dan bantuan hukum dalam pengembangan UMKM. Pola eksploitasi yang terjadi pada rantai hulu hilir UMKM. Yang pertama adalah eksploitasi yang terjadi terhadap kelompok lebih miskin melalui penciptaan ketergantungan secara ekonomi maupun secara sosial. Kemiskinan dan kerentanan kelompok UMKM salah satunya ditandai oleh ketidakcukupan pendapatan mereka dari satu sumber penghasilan saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah pola eksploitasi yang terjadi melalui penciptaan struktur pasar yang monopolitis atau penjual tunggal atau monopsonitis atau pembeli tunggal atau penuh dengan pelaku mafia sehingga terjadi penekanan melalui
mekanisme penentuan harga dan penyediaan barang secara sepihak. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.